waktu itu pasca perang dengan Batavia kalah, tidak semua penggawa ataupun kepala pasukan itu pulang ke Mataram. Tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Ada yang menetap di Jawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber bintang tamu. Beliau ini adalah kompeten dalam hal sejarah, dan kita akan mengungkap sejarah yang ada di Tatar Sunda dan juga hubungannya dengan para ulama yang ada di Pasundan. Kita sapa, di depan saya ini adalah Pak Abdul Muin, SPDI SAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang Sadena selamanya kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Pak, sebelum kita ke materi. Sebelum Bapak membahas tuntas tentang sejarah, prasejarah, terlebih dahulu diperkenalkan dulu dong Pak. Oh iya, terima kasih atas kesempatan waktunya dalam kesempatan ini, dan juga rekan-rekan memberikan kesempatan untuk kita bersilaturahmi dalam podcast yang ada di sini, yaitu podcast Jejak Cibatu edisi podcast. Ya alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada beliau yang sudah sini datang, sudah disambut dengan makanan kecil. Kemudian saya pertama-tama mengenalkan diri. Nama saya asli adalah Abdul Muin, SPDI SAG. Saya secara dari kecil karena tempat tinggal di daerah Desa Cirapuhan, Selawi, Kabupaten Garut, tapi sejak keserautaan itu sudah lama dari daerah Cibatu. Sejak tahun 90 sampai tahun 2002 sekitar 12 tahun. Alhamdulillah pada saudara juga dan para pemuda. Jikalau dalam kesempatan ini katakanlah ini kita bersilaturahmi, yang namanya sejarah itu adalah bagaikan kayu, dalam arti semua tidak lepas dari sejarah, dan kita juga pada hakikatnya adalah pelaku sejarah untuk masa yang akan datang, supaya kita tidak lupa, atau orang sudah bilang hilap karena tutunggul, hilap karena asal masa. Itulah fungsi dari kita, dan juga di dalam Al-Quran pun sama, itu adalah lebih dari 50% adalah tentang sejarah. Mohon maaf jika ada mungkin beberapa versi seperti ini yang berbeda, namun juga sejarah pasti tergantung orang yang meriwayatkan ataupun sumber referensi lainnya, tentu asli berbeda, tapi hikmahnya adalah untuk kita intinya tidak lupa akan jati diri kita dari mana berasal, dan juga kita mengayomi dan menghormati sepupu-sepupu kita yang berjuang untuk negara kita, untuk negeri ini yang tercinta. Terima kasih. Oke, ya alhamdulillah, itu selayang pandang barusan ya tentang perkenalan jati diri Pak Abdul Muin ini ya. Oke Pak, kita kebetulan kan Bapak kompeten dalam hal prasejarah dan sejarah, juga adalah hubungannya dengan para ulama. Di podcast kemarin kita juga sudah berbicara tentang sejarah ulama. Nah, kita tidak cukup satu narasumber saja. Alhamdulillah Bapak ini juga saya panggil untuk menceritakan sejarah dan prasejarah. Mohon dijelaskan Pak, prasejarahnya dari Tatar Pasundan aja. Oke, insyaallah di sini dijelaskan untuk tata sejarah Pasundan, katakanlah daerah Pasundaan ataupun daerah Parahyangan, itu sangat kompleks dan luas sekali. Pertama-tama sebelum berdirinya negara NKRI itu di kita negara kepulauan, bahkan dikatakan di sini sejarah tentang awal mula ada katakanlah kerajaan khususnya di Nusantara. Mungkin kita sudah membaca dan berbagai
buku juga yang lainnya. Mungkin yang tertera di sekolah-sekolah itu adalah Kerajaan Tarumanegara pada abad keempat dan juga Kutai Kartanegara. Tapi sebelum itu juga sudah berdiri kerajaan yang lain yang dimana itu adalah cikal bakal dari Tarumanegara, yaitu yang dinamakan insya Allah Salakanegara. Salakanegara ya. Salakanegara. Itu juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan negara-negara atau raja yang ada di Persia. Yaitu kalau di sana itu kalau istilahnya adalah sponsor yang mengerja Persia, sehingga banyak para resi, para tokoh-tokoh yang keluar dari wilayah tersebut dan mencari daerah yang lain. Aslinya di sana mulai terbentuknya awal mulanya kerajaan di tanah air. Insya Allah itu awal mula dari Salakanegara, dan kemudian sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan itu adalah Tarumanegara itu adalah raja yang ke-8. Raja yang ke-8. Yang ke-8, dia mantu dari adalah raja itu Salakanegara, generasi yang ke-8. Makanya tahun berdirinya itu sekitar abad ke-4, sekitar 385 Masehi. Apakah di atas Salakanegara ada lagi kerajaan atau tidak tahu? Menurut versi ahli sejarah itu belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi yang paling pertama itu adalah Salakanegara. Salakanegara untuk versi tanah Indonesia. Oke. Dilanjut. Kemudian sudah di Jawa juga belum ada kerajaan. Gitu. Pertama itu Salakanegara, kemudian berbuah menjadi Tarumanegara yang namanya Rajana Insya Allah Purnawarman, itu juga ada. Udah didaulah oleh Kementerian Kebudayaan juga, termasuk yang di Kalimantan itu adalah Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara, betul, Kalimantan. Iya, makanya sekarang kita loncat dulu ke hari ini ya, dikaitkan dengan hari ini. Kenapa Presiden sejak Pak Soekarno, termasuk Presiden yang kedua Bapak Soeharto, termasuk yang sekarang Pak Jokowi, itu sudah rencana lama untuk pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Karena mungkin di sana ada historis sejarah. Ada pengembalian di tanah Jawa, katakanlah Jakarta Raya itu adalah bawahan, dulunya adalah daerah kekuasaan Tarumanegara, dan sekarang itu dipindahkan Kalimantan itu adalah ke wilayah dulunya adalah de facto-nya Kutai Kartanegara. Itu rajanya Mulawarman, kalau di Jawa Barat adalah Purnawarman. Apakah itu satu saudara? Kalau saudara itu kebetulan dulu itu kan begini, di dalam kenamaan itu tidak lepas dari bahasa Sanskerta yang dibawa dari saudara-saudara dan juga para resi-resi dari India. Iya. Begitu. Oh, berarti itu ya. Oke, itu kan dari sejarah ya, sejarah awal berdirinya. Sekarang kita kolaborasikan itu prasejarah. Sekarang sejarahnya. Sejarah yang ada di Pasundan spesifiknya ada di Garut atas Sundan. Iya. Kita loncat ke daerah Garut dan sekitarnya. Sebelum kita bicara Garut itu berdiri tahun 1813. 1813. Walaupun itu rencana awalnya tahun 1811. Jadi 2 tahun transisi. Betul. Kenapa transisi? Sebab pada waktu itu Gubernur Belanda, yaitu Jenderal Daedeles, waktu itu dia merencanakan untuk apa? Untuk pemekaran atau perpindahan beberapa kabupaten, katakanlah keresidenan, itu imbas secara ekonomi itu imbas dari Belanda dan berikut negara penjajah melalui yang namanya adalah tentang ekonomi. Itu dia mendapat mega proyek untuk pengadaan 10 titik baru untuk sumber daya rempah-rempah dari tanah Jawa arah selatan. Gitu ya. Pada tahun berapa itu kira-kira, Pak? Itu waktu Gubernur Daedeles. Daedeles itu berakhir tahun 1811. Berakhirnya digantikan oleh Gubernur Raffles. Raffles. Makanya waktu itu Gubernur Raffles membuat tim satgas yang diketuai oleh yaitu Dalem Cibolerang yang sekarang ada di wilayah Karangkogitan untuk adalah katakanlah memposisikan diri untuk lokasi kabupaten
yang Limangan yang baru. Ya. Berarti pada itu disiapkan untuk ada kabupaten di Limangan begitu? Atau belum? Belum. Belum. Untuk pengganti Limangan, perpindahan ibu kotanya maksudnya. Iya betul. Perpindahan. Kemudian di sana sesudah 1813 tim Satgas dari Gubernur Lapas itu ke lapangan dan menemui yang namanya dalam Cibolerang pada waktu itu. Kemudian ternyata lahan yang disediakan di sana itu dulu kan belum ada yang namanya listrik, yang lain juga di sana banyak kendala. Yang pertama adalah kekurangan sumber air. Makanya sampai sekarang di Karangpawitan Cibolerang itu ada yang namanya tanah ataupun lahan luasnya kurang lebih 2 hektar atau 1.400 meter persegi ya, itu dinamakan namanya Pidayeuheun. Jadi dulu tuh ada Pidayeuheun di sana itu. Iya, pusat kota lah kalau sekarang. Iya. Kemudian karena itu tidak cocok, kata Raffles dialihkan kepada yaitu yang namanya kewenangan atau kedalaman dari Sukadana. Ya jadilah tempat pendopo yang sekarang, yang awal mulanya itu adalah katakanlah kebun ataupun banyak ilalang. Di sebelah timurnya itu ada sebuah kolam, orang Sunda bilang situ, yang sekarang menjadi bangunan SMP Negeri 5 ya kan ya. Iya. Itu dulunya adalah kolam itu. Kolam sumber airnya asli, air katakanlah air tanah lah. Iya. Jadi cocok di sana. Betul. Sehingga berdiri Garut tahun 1813. Itu perpindahan dari Limbangan berarti ya? Dari Limbangan ke Garut. Oke, terus setelah itu berlanjut dengan sejarah yang kerajaan-kerajaannya atau nanti hubungannya dengan para ulama ya? Iya, insya Allah kalau kita tarik ke belakang, memang ini kan judulnya tadi materi tentang sejarah juga termasuk sifat. Sebelum itu terjadi, tempatnya awal mula kerajaan yang ada katakanlah di Garut adalah kerajaan Kertarahayu. Kertarahayu. Itu adanya di mana? Itu sekarang lokasinya di daerah Limbangan, tepatnya di daerah Desa Ciwangi, Poronggol. Poronggol. Ya. Yang menjadi rajanya adalah Sunan Gunung. Iya. Dari sanalah awal mula, karena dia masih turunan ataupun durian dari kerajaan Pakuwon Bogor. Dan kemudian banyak sejarah juga yang mencatatkan karena antara Limangan, Pajajaran juga kerajaan Kawalu juga kerajaan Camis itu menjadi banyak hubungannya. Betul. Sehingga terjadilah kerajaan Limangan. Kemudian dia udah meninggal, diteruskan oleh putra-putra, yaitu diantaranya Mundingwangi atau Sunan itu. Yang itu Mundingwangi di mana? Mundingwangi itu bergeser lokasinya kalau di sana masuk daerah Selawi di desa Putra Jawa ya. Di Putra Jawa. Yang di atas gunung tersebut. Betul. Ya. Kemudian sesudah di sana dialihkan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di bawah itu di sana Galipakuan. Galipakuan yaitu yang dirajai oleh Sunan Cimacan tersebut. Kemudian juga membuka juga di daerah yaitu Cibolerang Karangpawitan yang namanya adalah Prabu Santowan. Itu cikal bakal dari Sunan Romenggong? Bukan. Itu adalah Duryana. Duryana. Katakanlah cucu dari Sunan Romenggong. Iya. Nah, kemudian dari sana untuk wilayah Wanaraja, juga untuk wilayah adalah Sadakeling yang ada di Sukawening. Iya. Termasuk juga wilayah Wanakerta. Ini Wanakerta yang sekarang Cibatu. Iya. Berarti awalnya dari Wanakerta. Coba dijelaskan kembali nih. Wanakerta emang kalau secara bahasa dulu itu banyak wana ya. Kalau di Sunda itu wana, betul. Wana Kerta, Wana Raja, Wana Yasa, Purwakarta itu wana. Kalau secara etimologi wana itu artinya hutan. Hutan atau orang Jawa itu bilangnya Wonosobo, Wonogiri. Ya, gitu. Hutan ya. Hutan belantara, Pak. Ya. Kemudian Kerta itu secara etimologi artinya adalah kesuburan atau kemakmuran. Jadi artinya Wanakerta itu adalah hutan sumber dari kemakmuran. Luar biasa berarti.
dilanjutkan dengan apa yang tadi kita bicarakan, hubungan dengan para ulama Ya, di Cibatu. khususnya untuk para ulama di Cibatu, kalau ulama di Cibatu itu khusus wilayah Cibatu sekarang itu pertama-tama itu tidak lepas juga dari kedalaman dan juga katakanlah sekarang itu pejabat di sini dari mulai yaitu yang namanya dalam Wanakerta, yaitu dalam Wanakerta itu di sana putra yang namanya putra dalam Santowan di sana insya Allah dia sudah muslim karena itu adalah waktu itu berbarengan dengan kebijakan Kesultanan Cirebon di mana untuk wilayah katakanlah Tasikmalaya sekarang yang namanya Jawa Barat kecuali Banten itu adalah di bawah kekuasaan Mataram kuno. Mataram kuno. Berarti kerajaan Mataram itu sudah ada. Itu Mataram itu terbentuk adalah sekitar abad 16. Sudah ada di sini? Atau enggak di Mataram? Masih di Mataram. Itu pada waktu kerajaan raja yang ketiga yang namanya Raja Sutowijoyo. Itu sekitar tahun 1613 sampai 1645. Kalau yang kita sebut dengan Sultan Agung. Kenapa masuk sini? Sebab istri dia, primusri dia itu diantaranya cucu dari Cirebon. Cucu dari Cirebon. Sehingga waktu 1626 dan 27 Belanda belum masuk untuk daerah. Belanda belum masuk ke Garut. Belum. Itu Belanda itu baru masuk di abad 16 awal itu ke Banten dulu. Kemudian di sana dia melebarkan sayapnya ke daerah yang namanya yaitu Jayakarta. Kalau sekarang tuh Jakarta. Makanya dia robah dari Jayakarta menjadi Batavia. Sehingga itu berpengaruh kepada proses Islamisasi ataupun para ulama yang ada usul di daerah Garut. Pertama-tama tatkala kita berbicara 1626 dan 27 tersebut kebijakan untuk raja ataupun Maharaja Sultan Agung itu adalah dia menyerang Batavia dengan segala kekuatan dan juga dia itu adalah tentara dulu itu adalah para kiai. Para kiai itu adalah dia dijadikan tentara kerajaan, katakan tentara elit. Elitnya tentara juga. Tentara dulu. Iya. Kemudian terjadilah perang yang pertama dan kemudian geger. Geger artinya Belanda enggak takluk. Apa buktinya? Pertama sekarang di Jakarta kan ada yang namanya Matraman. Ya, Matraman. Itu apa hubungannya itu? Matraman itu asalnya dari kata Mataram. Nah, itu bekas base camp-nya tentara Mataram di sana. Ya. Kemudian di Jakarta sekarang ada yang namanya nasi uduk. Nasi uduk ya. Sebetulnya itu plesetan. Apa itu plesetannya? Itu aslinya itu nasi wudu. Nasi wudu. Wudu itu. Nasi wudu. Wudu itu adalah dulunya sang raja Sultan Agung itu dia senangnya ngisi sekarang bilang itu kebuli lah kayak apa. Nasi kebuli ya. Nasi kebuli ya. Karena dia emang di sana bahan bakunya emang terbatas, sehingga para abdi-abdi itu menyebutkan nasi wudu. Nasi wudu. Makanya apa kita nasinya kan di itu berarti silsilahnya dari sana ya, dari Jakarta. Jakarta. Nasi wudu. Sampai ke sini juga ada kan nasi wudu. Itu nasi wudu. Enggak ada jengkol Pak, itu gini apa? Kalau yang asli enggak ada. Kalau ada yang asli enggak ada jengkol ya. Jengkolnya. Oke, dilanjut dengan sejarah para ulama. Kemudian para ulama di sana jelaskan yang namanya perubahan besar oleh Sultan Mataram itu di berbagai bidang. Yang pertama dari bidang strategi militer, kemudian bidang keagamaan, juga di dalam simbol-simbol budaya dan agama. Itu sangat berpengaruh kepada Islamisasi. Kemudian di sana juga secara bahasa. Termasuk dulu daerah Palembang juga daerah Padang itu masih wilayah kekuasaan Mataram. Mataram itu luas berarti. Luas dulu itu. Kenapa sekarang masuk ke daerah Garut juga ke daerah Pasundan? Makanya abad 18 pernah seseorang Belanda. Dia itu adalah seseorang Belanda. Dia pernah katakanlah menukarkan ataupun dibarterkan 400 bahasa Sunda yang lembut masuk bahasa Jawa yang kasar. Dan juga sebaliknya.
Dan juga sebaliknya. Sebaliknya. Contoh Pak. Contoh. Kan kalau Jawa nih tidur itu turu. Turu, iya. Jogja ya, Solo itu turu. Iya. Itu kasar Pak. Ah, Upami katakanlah kalau lembutnya, kalau bahasa lembutnya adalah sare. 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 Iya, kalau orang Garut kan sare kasar. Sare Pak. kasar. Kasar. Ah, tapi kalau menurut dia tuh lembut. Lembut, sangat lembut sekali sare. Oh. Kemudian kalau Sunda kan sare kasar, kalau Garut ya. Iya. Kalau bahasa lembutnya katakanlah kulem. Kulem. Banyak juga termasuk makan. Hmm. Makan itu kan kalau Jawa itu manen. Hmm. Itu kasar Pak. Betul. Kalau dari Jogja Solo, Priai kalau lembutnya adalah dahar. Dahar. Sunda Dahar tuh kasar. di sana lembut Pak. Iya, di sana tuh lembut dahar. Lembut. Makanya kalau kita bermain saudara ke Jogja Solo, mas dahar itu lembut sekali. Oh. Kalau kita terima sama orang Sunda, dahar itu serasa kasar gitu. Kasar ya. Maksudnya tuang lah. Iya, betul. Tapi itu yang di Priangan di sini. Kalau Banten beda lagi. Banten itu adalah bahasa Sunda yang asli Pak. Oh. Jangan bilang Sunda kasar. Tersinggung orang Banten. Oh, Iya. jadi di Banten itu asli Sundanya. Sunda itu Sunda yang asli, yang belum dimodifikasi oleh bahasa-bahasa yang lain. Tapi kalau ada bahasa Sunda yang lemes atau ya yang halus, itu memang ada sejarahnya juga. Ada Oh. karena kalau di sini maaf keyakinan di sini itu dulunya dua. Iya. Yang apa? pertama adalah keyakinannya Sunda Wiwitan yang sekarang dianut oleh katakanlah daerah Baduy ya. Iya. Itu Sunda Wiwitan. Kemudian di sana juga dulu juga sini adalah agamanya Hindu Pak. Iya. Bagian Buddha. Sebagian Ya. Buddha betul. Nah, Islam tapi belum masuk kan? belum. Belum. Tapi Buddha Hindu itu kan di sana ada kasta. Hmm. Ada kasta, makanya ada tata bahasa yang berbeda. Betul. Iya. Adanya Brahmana, Satria, bahkan mungkin Cidro. Betul. Makanya segi bahasa pun itu adalah pergerakan dari tata cara Sultan Agung untuk secara tidak langsung menjaga eksistensi kebudayaan dan agama di dalam simbol Pak. Dalam simbol. Betul, dalam simbol. Supaya apa? Supaya kalau mungkin buku juga diciptakan, mungkin kalau dibakar habis. Tapi kalau simbol tidak akan tergerus oleh zaman. Betul. Kalau simbol tidak akan tergerus oleh Tidak zaman. akan Betul. oleh zaman, ya. Ya. Makanya di Sunda juga ada simbol. Katakanlah ikat barang semplak. Nah, Nah itu sampai saat ini nggak pernah hilang yang pernah hilang. identitasnya. Iya. Makanya dulu kalau pakai ini baju ya, pakai baju kancing itu mesti 6 Pak. Ya. 6 di sini. Itu melambangkan rukun iman. Kalau kita nggak iman sama satunya, pasti kita kan tercekik mati. Itulah konsekuensi dari sini. Betul. Kemudian segi bahasa pun sama. Kenapa sekarang Jawa dulu mah apa? Sekarang kenapa kalau kita ke Palembang kita bilang dia wong Tito Gayo, atau kita kalau ke Padang ada perumpamaan Padang Sayo. Itu adalah secara langsung penetrasi dari kerajaan Mataram bisa begitu. Oh, Iya. pada saat itu yang membawa itu adalah tentara Mataram. Iya. Kenapa waktu itu Raja Mataram itu dia berguru ngaji, kan pangeran anak raja. Dia berguru kepada Sunan Jejer. Sunan Jejer. Jejer. Sunan Jejer itu murid dari Sunan Kalijogo. Oh, Iya. berada di mana itu? Itu di Jawa. Jawa. Di sekitar Mataram. Kemudian di sana itu kan biasa kalau ejaan Baghdadi Pak. Kalau orang Sunda bilang eja. Itu kan ada do, to, do, go, o. Oh. Dia senang Pak. Dia senang. Makanya sekarang itu o Pak. itu ya. Dari sana itu simbol. Simbol secara bahasa juga secara cara berbusana termasuk karena kita insya Allah Indonesia kaya dengan dialek dan bahasa. Katakanlah kita mengenal yang namanya tumbuhan itu adalah waluh, sawo. Itu tidak lepas dari Islamisasi Pak, kesimpulan. Itu kaitannya dengan Garut juga. Garut juga ya. Garut juga. Contohnya kayak waluh. Labu kalau bahasa labu ya. Iya. Waluh itu adalah simbolisasi dari makanya ada waluh Cina yang kecil dan juga ada waluh yang gede. Ya. Labu yang besar. Ya. Itu waluh itu dulunya adalah dari dialek Jawa. Dialek Jawa. Dia itu kan kalau baca Al-Ikhlas, kalau kita kan mungkin Sunda enggak terlalu susah. Betul. Qul huwallahu ahad. Ya. Karena dialeknya emang susah untuk Jawa, ya. Apalagi lepak ya. Makanya itu qul huwallahu. Masya Allah. Dilambangkan ya. Jadi pada saat itu walu itu dari sana mungkin. Dari sana, dari Al-Ikhlas. Masya Allah. Gitu.
kemudian ada yang lagi yang lain itu berhubungan dengan Islamisasi yang ada di sini kan. Itu tentang yang namanya pohon salak. Salak itu kan bahasa Arab. Dari salak tasuluk pun orangnya salak. Nah, seperti itu. Jadi dikatakan salak itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, tapi dimodifikasi dijadikan bahasa daerah. Nah, itu sebagai lambang. Betul. Waktu itu pasca perang dengan Batavia kalah, tidak semua penggawa ataupun kepala pasukan itu pulang ke Mataram. Tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Ada yang menetap di Jawa ya. Di sini di Garut juga banyak. Itu katakanlah seperti kita yang tahu mungkin di daerah yang sekarang masuk daerah Leles itu ada yang situ Cangkuang. Ya, di sana ada yang namanya yang Sarif Muhammad. Itu secara langsung ex tentara Mataram, seorang waliullah. Dia enggak pulang di Jawa tapi menetap di sana. Itu tidak lepas dari Islamisasi yang ada di tanah Pasundan. Berat. Ya, terus. Kemudian ada lagi banyak di daerah lain juga, termasuk dari Malang juga ada di daerah yaitu Lemah Putih. Juga ada termasuk di Malangkong juga ada ya? Ada, di setiap juga ada. Itu artinya kenapa seperti itu? Waktu itu emang Islam sudah ada di para petinggi-petinggi, cuman belum kepada menyentuh langsung masyarakat. Bagaimana saya itu melalui kebudayaan? Budaya dulu di kita jangan lihat di ada sawah Pak, belum ada Pak. Betul. Orang sini itu kalau mau cocok tanam Pak, di ladang aja. Di ladang, orang sini bilang ngahuma Pak. Iya ngahuma, betul. Ngahuma. Yang padinya 6 bulan. 6 bulan sekali, ya. Betul ngahuma. Alatnya pun sederhana, masih pakai linggis dari kayu, dari ruyu, gitu ya. Belum ada pacul Pak. Oke. Belum ada. Nah, waktu itu pacul itu dibawa oleh ex tentara Mataram yang menetap di kita. Di sini di Garut. Di Garut. Dia lihat ini daerah subur, banyak lahan yang basah, tapi dia dimanfaatkan. Makanya dia enggak langsung Islamisasi Pak. Dia dulu jadi yang berkaitan segi sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Karena dia di sana sudah punya alat dan juga sudah bisa menggunakan tersebut, itulah awal mula pintu Islam terbuka. Nah sekarang pintu Islam sudah terbuka. Kita coba sekarang untuk berbicara masalah tentang para ulama yang ada di khusus Cibatu. Khusus Cibatu untuk para ulama Cibatu, insya Allah dari mulai Wonokerta ya, Wonokerta, kemudian dia juga yang namanya Pangeran Mangkubumi yang sekarang ada Kampung Mangkubumi ya. Ya di sini itu dari mana itu asalnya? Nah, itu adalah Mangkubumi itu putra pangeran dari Nayawangsa adalah dari dalam Wonokerta. Dalam Wonokerta. Wonokerta itu yang sekarang menjadi sebuah nama desa. Dulunya adalah distrik. Ya distrik atau kewadanaan lah sekarang. Gitu Pak. Jadi itu lumrah sekali. Lumrah. Kenapa kita feedback ke belakang Pak ya? Dulu kan Pajajaran ya kan? Yang namanya Pakuwon itu Galuh dan Pakuwon itu kerajaan besar. Ya, tetapi sesudah didirikan Pajajaran oleh Sri Paduka Maharaja, itu nggak dihilangkan, cuman yang asalnya pusat dijadikan cabang. Seperti itu ya. Iya, pengaruhnya di sana. Berdirilah kerajaan Pajajaran. Betul. Begitu Pak. Dari dua pengaruh kerajaan besar, Galuh dan Pakuwon itu biasa. Ya. Betul. Ya. Ini yang ada di Kecamatan Cibatu. Tadi yang katakan kalau yang Bapak tahu ulama yang dari mana saja, tadi kan dari Wonokerta. Boleh disebutkan siapa saja nih ulama-ulama yang ada di Cibatu ini? Emang banyak faktor. Pertama kalau dari ulama-ulama setempat ataupun dari luar dulunya adalah di sini kalau secara pendidikan itu mulai dari yang namanya adalah yang Karuhun Keresek ya Pak. Itu yang namanya kalau nggak salah yang bukan adalah yang di Sumur Konan. Itu kakek. Adalah di sini ada Nur Yai di Garut, ya di Suci, di Sukapura juga ada Aida yang namanya adalah Sumur Konan. Ya Sumur Konan. Dia aslinya dari Cirebon Pak, dari kerajaan Cirebon. Dari Cirebon ya? Cirebon juga.
tapi dia menikah kepada salah satu putri dari Seja Parsodik Cibiu. Oh. Begitu. Sekarang hubungan antara ulama dengan sejarah yang ada di Pasundan, khususnya yang ada di Cibatu, yang Bapak ketahui, boleh diceritakan, Pak? Ya, untuk itu beberapa aspek. Yang pertama sudah ada sebelumnya juga, cuman itu belum kemuka. Sebab itu adalah tekanan dari penjajah kolonial Belanda, Pak. Ya. Katakanlah yang tadi tahun 1825 sampai 30 itu di kita sudah banyak tentara Mataram, bukan Mataram, maaf, Yogyakarta, waktu perang di Ponorogo. Waktu perang di Ponorogo. Itu juga banyak tentaranya, Pak. Iya. Termasuk itu cirinya adalah strateginya ada yang namanya pohon sawo, Pak. Pohon sawo. Iya. Sawo itu adalah sebagian ciri, simbol dan strategi perang di Ponorogo. Itu berasal dari bahasa Arab, artinya sawo, berjajar. Makanya ada pohon sawo di sini Batu juga ada banyak. Itu mulai masuk Islam ke daerah pesisir ataupun ke daerah kampung-kampung. Tapi belum secara masif. Sebab itu terkendala dari Belanda. Betul. Sebab Belanda dia mengatakan kebijakan dilarang ngaji tafsir, dilarang ngaji hadis, tidak ngaji fikih, tidak. Itu dilarang sama Belanda pada saat itu ya. Yang dibolehkan itu adalah toriko. Sehingga pertama ada pesantren mungkin di Tatar Cibatu itu adalah yang Nuriyah yang disebut orang tersebut. Itu yang namanya Syekh Nur Hikam. Dia adalah dari Cirebon juga, Nuriyah Cirebon. Kemudian punya putra yaitu adalah Syekh Muhyiddin Topri. Dan juga punya putra yang namanya Syekh Nahrawi yang mendirikan pondok pesantren Keresek sampai saat ini. Itu tepatnya tahun 1887. Masya Allah. Sampai sekarang eksis. Alhamdulillah. Itu secara pendidikan secara kolektif ataupun pesantren. Betul. Secara yang lain juga ada yang tadi melalui adalah kegiatan pertanian. Di sisi yang lain, betul. Di antara yang tadi tentara Mataram abad 17 dan juga disambung oleh para pengikut di Ponorogo 1830 yang ada di Tatar Cibatu atau Garut dan sekitarnya juga. Dia juga secara masif adalah kepada masyarakat melalui pintu yang namanya ekonomi dan sosial. Ekonominya berdagang pada saat itu? Bukan, Pak. Karena di sini daerah Wonokerta, Pak ya, atau Pasundan, daerah yang sangat subur sekali, daerah Parasanian di sini banyak tanah basah yang nganggur. Tanah basah yang nganggur karena di sini sudah ada pertanian bentuknya padi di ladang ataupun huma orang sini bilang, belum menciptakan petak sawah. Makanya nyambung sama tadi tentara Mataram termasuk kesini ada pengikut Ponorogo sehingga dia yang pertama membuka irigasi dan menciptakan petak sawah melalui alat pertanian yang namanya pacul. Itu pacul berarti di bawahnya sama orang Belanda atau bukan? Siapa? Itu sama para tentara atau kiai dari yaitu kerajaan Mataram mulanya, karena orang ataupun yang pertama menciptakan pacul itu adalah waliullah yaitu Sunan Kalijogo. Jadi pada saat kerajaan Mataram itu berarti. Iya. Dia adalah dengan 3 filsafat, Pak. Pacul itu jangan sembarangan. Punya 3 filsafat, diantaranya pacul itu kalau orang sana bilang ngarata ingkang muncul. Ngarata akan ingkang muncul. Waduh. Artinya kalau dohirenya ada tanah yang tinggi dibayar supaya rata. Kalau mana konotasinya adalah tatkala ego kita tinggi, turunkan supaya standar seperti itu. Yang kedua adalah ada lubang di pacul itu yang namanya bonowo. Bonowo itu punya filsafat yang artinya urip in dalam dunia sing akeh robajiwo. Artinya bertawakal. Kalau kita di dunia itu banyak sarinata, banyak kreatif. Betul. Makanya kalau pacul kita kan nggak tegang, Pak, ke depan, ke belakang. Gitu. Iya, ada kreatifnya. Jangan tidur dulu. Yang ketiga adalah itu ada yang namanya yang ke atas vertikal. Iya. Sama juga itu namanya doran. Doran itu punya beberapa arti. Kalau arti yang pendeknya yaitu sekalipun kita bertawakal, sekalipun kita meratakan income
muncul tetap paling utama adalah bertauhid, yaitu ora kendor ing pangeran. Orang kendor. Jadi jangan sampai kita kendor mengingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah filsafat sehingga alhamdulillah sampai sekarang pun yang namanya Fadul tidak tergantikan sampai saat ini. Berarti pada saat itu tataran ulama di sejarah itu sangat berarti. Berarti Pak, dari semua sisi. Tapi yang paling diutamakan bukan agamanya dulu, tapi adalah Apanya dulu? ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial. Kalau di Cibatu sendiri itu waktu pas ada tanah basah, kemudian ada pemikiran Pacul yang dibawa oleh Kerajaan Mataram itu ya. Iya. Pada saat itu berkembang, kemudian apa yang terjadi yang Bapak tahu? Kemudian, Di saat itu? Iya, itu kan banyak tanah amuan, tanah yang tidak bertuan. Dia juga meminta izin kepada pihak Belanda juga untuk mengolah ini juga, kemudian diolah menjadi petak sawah, membuat dulu irigasinya, ya, sehingga masyarakat itu menjadi mau belajar itu. Sesudah ekonominya dibangun, baru ya. tauhidnya masuk. Oh, begitu ya. Makanya kalau ada yang ngaji di pengajian, kita kasih maaf nih makanan, itu bagus Pak. Artinya diisi dulu perutnya, baru ngaji. Diisi dulu perutnya, baru kita ngaji. Supaya kalau perutnya lapar, ngajinya nggak konsentrasi. Oke Pak, ini dari obrolan ini menarik sekali ya. Mungkin nanti kita bisa di episode berikutnya. Coba untuk disimpulkan dari hasil kita pembicaraan hari ini, sedikit dari apa yang Bapak barusan sampaikan tentang prasejarah, sejarah, kemudian juga hubungan dengan para ulama yang ada di Garut ini Pak. Alhamdulillah, untuk resume atau kesimpulannya, intinya di sana kita pertama kita harus merubah mindset. Yang pertama kita ada itu sebelumnya ada orang lain. Kita baik itu yang lebih baik mungkin orang sebelum kita. Artinya kita harus menghargai jasa-jasa para ulama, para tokoh, para pejuang-pejuang, khususnya yang ada di daerah kita juga, dan kemudian insya Allah bisa meneruskan perjuangannya untuk yang akan datang supaya kita nilai ke daerahnya atau hubul watonya lebih kuat. Dalam arti teujug-ujug ayat. Dalam arti sekarang al-ujub masakot, proses tidak akan mengerti hasil. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sahabat, saya kerucutkan kesimpulannya, sejarah jangan dilupakan. Para ulama sangat penting dan berperan aktif di dalam satu negara. Adanya tanah air kita itu berkat perjuangan para ulama-ulama yang terdahulu. Yang saya yang bertugas dalam Sugiarto dan di depan saya Pak Abdul Muin sebagai narasumber. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di podcast berikutnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.